Halo teman-teman, Om Swastiastu semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Dian Dwi Pajayanti, sekolah asal dari SMP Negeri 10 Denpasar. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelahan mitosis. Di sini Ibu akan berbagi informasi mengenai tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis. Sebelumnya, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari pembelahan mitosis. Itu yang pertama, terjadi pada sel tubuh, menghasilkan 2 sel anakan, jumlah kromosom identik dengan induknya, kromosom bersifat diploid, dan di pembelahan mitosis ini hanya menghasilkan 1 kali pembelahan dengan tahapan profase yang pertama, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Sebelum adanya 4 tahapan itu, adanya tahapan yang disebut dengan tahap interfase yang merupakan tahap pengumpulan energi, tahap persiapan, sehingga pada tahap ini tidak akan tampak perubahan yang jelas. Nah, bisa anak-anak atau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah gambar dari membran sel, di mana di dalamnya itu terdapat butir-butir kromatin. Yang warna hijau itu merupakan nukleolus, dan yang warna pink itu merupakan inti selnya atau nukleus. Nah, di sini bisa diperhatikan bagian-bagian dari sel tersebut. Ya, yang pertama kita mulai dari profase. Profase di sini merupakan kromatin yang tadinya ada di tahap interfase itu akan menebal, kemudian akan membentuk benang-benang kromosom. Ya, bisa diperhatikan seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian benang-benang kromosom akan menggandakan diri menjadi sepasang kromatid yang terikat pada sentromer. Bisa diperhatikan baik-baik. Nah, di sini sentromer yang berwarna hijau kecil itu akan mengikat pasangan kromatid. Ini merupakan tahapan profase, di mana nanti pada tahapan profase nukleolus itu akan hilang. Nah, kemudian membran inti pecah dan hilang. Nah, bisa diperhatikan baik-baik gambarnya ya. Nah, kemudian masing-masing pasangan kromatid akan bergerak ke kutub yang berlawanan, sehingga terbentuklah benang-benang spindle atau gelendong pembelahan. Ya, jadi ini merupakan tahapan pertama dari mitosis. Lalu dia akan bergerak menuju bidang ekuator. Kemudian tahapan kedua, metafase. Pada tahapan metafase, pasangan kromatid berjajar di bidang ekuator atau di tengah-tengah. Lanjut, pada tahapan ketiga, anafase, sentromer pecah, pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, dia akan berpisah pasangan kromatidnya dan akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Inilah namanya tahap anafase. Selanjutnya, pada tahap yang keempat, telofase, kromatid sudah berada di kutub yang berlawanan, sehingga sel-sel mulai membelah. Bisa diperhatikan, akan terbentuk lagi yang namanya membran inti, di mana ekuator yang di tengah-tengahnya mulai menggenting pada saat sel membelah, sehingga terbentuk yang namanya membran inti. Kemudian akan terbentuk kembali nukleolus. Nah, yang warna hijau kecil, membran inti yang berwarna pink. Nah, di mana tadinya benang-benang kromatid itu akan berubah menjadi kromatin. Nah, bagian ekuator yang di tengah akan semakin menggenting. Nah, sehingga akan terpecah dan muncullah 2 sel anakan yang identik atau sama dengan induknya. Nah, jadi inilah pembelahan mitosis di mana menghasilkan 2 sel anakan prosesnya. Nah, jadi di sini Ibu buatkan rangkuman dari tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Dari profase, metafase,
anafase dan telofase. Ya, sekian penjelasan dari pembelahan mitosis. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.